Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu statistika pada subpokok ukuran pemusatan data. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang 2 dari 3 ukuran pemusatan data, yaitu mean dan median. Pada video kali ini kita membahas ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus. Adapun indikator pencapaian dari modus diantaranya: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian modus. Yang kedua, siswa mampu menentukan nilai modus dari data tunggal. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai modus dari tabel distribusi frekuensi. Yang keempat, siswa mampu menentukan nilai modus dari diagram histogram. Yang kelima, siswa mampu menentukan nilai modus dari diagram Ogif. Untuk lebih singkat, langsung saja ke materinya. Pengertian modus. Modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Ulangi lagi, modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus sendiri, ini ada 2 bentuk pertanyaan yang sering muncul, yaitu untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Kita bahas untuk data tunggal terlebih dahulu. Perhatikan ilustrasi berikut. Tentukan modus dari data berikut. Yang A, datanya 2, 3, 4, 2, 5, 2, 2. Yang B, datanya 7, 3, 8, 5, 7, 7, 5, 1, 5. Yang ditanya adalah tentukan nilai modus dari data tersebut. Balik lagi ke pengertian modus. Modus sendiri adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi ketika kita mau mencari modus dari suatu data, lihatnya dari mana? Lihatnya dari frekuensi tertinggi atau datum yang sering muncul. Nah, untuk soal ini, untuk data tunggal ini, kita jawab untuk yang A, modusnya adalah 2, sebab 2 paling banyak muncul, yaitu 4 kali. Ya, untuk soal nomor A ini, datum yang sering muncul atau yang banyak frekuensinya adalah angka 2, sehingga modusnya adalah 2. Sedangkan yang B, modusnya itu 5 dan 7, sebab datum 5 dan datum 7 mempunyai frekuensi tertinggi. Nilainya sama, yaitu 3. Ini kan 7 3 kali kan? 1, 2, 3. Sedangkan 5 juga sama 3 kali. 1, 2, 3. Jadi secara otomatis modus dari soal B itu ada 2 nilainya, yaitu 5 dan 7. Jadi modus terhadap suatu data itu nilainya tidak tunggal. Bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya, ini penjelasan dari modus untuk data tunggal. Modus data berkelompok. Secara umum modus dapat ditentukan dengan rumus. Modus atau MO itu sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Di mana L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, C panjang kelas atau lebar kelas modus. Untuk mencari nilai modus dari data berkelompok, langkah pertama adalah kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Setelah itu tentukan nilai L, tentukan nilai D1, tentukan nilai D2, dan tentukan nilai C. Ya, biar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai modus dari tabel berikut. Ya, ini ada tabel distribusi frekuensi, kita diminta untuk mencari nilai modusnya. Nah, untuk mencari nilai modus, kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus dilihat dari apa? Dari frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya ada pada interval 52 sampai dengan 63. Sehingga kelas modusnya itu terletak pada 52 sampai dengan 63. Nah, 52 sampai dengan 63 ini, 52 merupakan batas bawah, 63 merupakan batas atas.
dengan frekuensinya 17. Sekarang kita cari L-nya. L itu merupakan tepi bawah kelas modus. Batas bawahnya 52, maka tepi bawah kelasnya adalah 51,5. Caranya dari mana? 52 dikurangi 0,5. Terus berikutnya kita cari D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus 17, kelas sebelumnya 9. Maka D1-nya 17 dikurangi 9, nilainya sama dengan 8. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 17 dikurangi 10, nilainya 7. Sedangkan C adalah panjang kelas. Panjang kelas rumusnya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Tetapi kalau misalkan yang diketahuinya tepi atas dan tepi bawah, maka C-nya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ulangi lagi. Untuk mencari panjang kelas, jika yang diketahuinya adalah batas atas dan batas bawah, maka C-nya itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Tetapi kalau yang diketahui kelasnya dalam bentuk tepi atas dan tepi bawah, maka panjang kelas itu caranya batas tepi atas dikurangi batas tepi bawah. Ya, ini sudah diketahui semua nilai L, D1, D2, dan C. Langkah berikutnya kita tinggal mencari nilai modusnya. Rumus modusnya sendiri adalah L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Berikutnya kita substitusikan L-nya dengan 51,5, C-nya 12, D1 8, dan D2 adalah 7. Terus kita kalikan 12 dikali 8 hasilnya 96, 8 ditambah 7 hasilnya 15. Terus 96 dibagi 15 hasilnya 6,4. Dijumlahkan maka modusnya sendiri nilainya 57,9. Jadi modus untuk tabel distribusi ini itu nilainya 57,9. Ya, contoh berikutnya. Tentukan nilai modus dari diagram berikut. Ya, jadi data yang diketahuinya adalah diagram histogram. Kita disuruh untuk mencari nilai modusnya. Langkah pertama sama seperti tadi juga, kita tentukan kelas modusnya. Nah, untuk diagram histogram, kelas modus itu dilihat dari batang yang paling tinggi. Ya, di sini batang paling tingginya ada pada interval 24,5 sampai dengan 29,5. Sehingga kelas modusnya itu terletak pada interval 24,5 sampai dengan 29,5. Nah, ini kelasnya dalam bentuk batas tepi bawah dan batas tepi atas. Jadi langsung saja L-nya itu sama dengan 24,5, D1-nya kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Berarti di sini 10 dikurangi dengan 9. D1 nilainya 1. D2 frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Di sini kelas sesudahnya frekuensinya 6. Berarti 10 dikurangi 6 nilainya 4. Sedangkan C, nah di sini kan diketahuinya tepi atas dan tepi bawah. Jadi nilai C-nya langsung saja dikurangi 29,5 dikurangi 24,5. Jadi didapat nilai C sama dengan 5. Sudah ketemu semua, baru kita cari nilai modusnya. Ya, rumus modus MO sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Substitusikan L-nya 24,5, C-nya 5, D1 nilainya 1, D2 nilainya 4. Berarti 24,5 ditambah 5 per 5, 5 per 5 ini nilainya sama dengan 1, sehingga kelas modusnya 25,5. Jadi untuk diagram histogram di samping ini, nilai modusnya adalah 25,5. Sampai sini jelas? Oke, kalau misalkan belum jelas, kita bahas soal yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan nilai modus dari diagram berikut. Nah, di sini diagram yang diberikannya diagram ogive, yaitu ogive negatif. Tahunya dari mana? Karena grafiknya dia makin ke kanan, dia makin kecil nilai frekuensinya. Ya, langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita konversi dulu
diagram ogive-nya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, ini ada interval, ada frekuensi. Interval yang pertama itu 70,5 sampai dengan 77,5. Nah, frekuensinya tinggal lihat aja turunnya berapa. 70,5 ke 77,5. Dia turunnya berapa? Di sini turunnya 2, berarti frekuensinya 2. Terus kemudian kelas berikutnya 75,5 sampai dengan 80,5. Lihat lagi penurunannya di sini dari 38 ke 34. Berarti frekuensinya 4. Terus kelas berikutnya 80,5 sampai dengan 85,5. Frekuensinya 12. Terus kelas berikutnya 85,5 sampai dengan 90,5. Frekuensi kelasnya 13. 13 dari mana? Ya, dari 22 turun ke 9. Terus kelas berikutnya 90,5 sampai dengan 95,5. Frekuensi kelasnya 6. Terus kelas yang terakhir yaitu 95,5 sampai dengan 100,5. Frekuensinya adalah 3. Nah, kalau sudah dikonversi seperti ini, kemudian kita tentukan kelas modusnya. Di sini kelas modusnya terletak pada interval 85,5 sampai dengan 90,5 dengan frekuensi 13. Ya, baru kita tentukan nilai L-nya. Nilai L-nya adalah 85,5. Terus nilai D1 frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, berarti 13 dikurangi 12 nilainya 1. Terus D2 frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya, berarti 13 dikurangi 6 nilainya 7. Terus kita cari panjang kelasnya. Panjang kelasnya batas tepi atas dikurangi batas tepi bawah, 90,5 dikurangi 85,5, yaitu nilainya 5. Nah, terus kita cari nilai modusnya. Rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Substitusikan L-nya 85,5, panjang kelasnya 5, D1 nilainya 1, D2 nilainya 7. Kemudian berarti 85,5 ditambah 5 dikali 1, 5, 1 ditambah 7, 8. Terus 5 dibagi 8 nilainya 0,625, maka MO-nya sama dengan 86,125. Ya, ini contoh soal dari materi tentang modus. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Biar kalian paham, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Apabila dalam pengerjaan soal-soal berikut kalian menemukan kesusahan, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Ya, apabila kalian menyukai video pembelajaran ini, silakan kalian tekan like dan subscribe channel Sarjana Panda. Ya, untuk video pembelajaran kali ini, Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.